Kabut hitam yang luas dan perkasa melonjak dan langsung menggumpal menjadi sidik jari kabut hitam setinggi 100 kaki. Sebuah telapak tangan dibanting dengan keras ke Xiao Yan. Keke, apakah kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan hidupmu? Orang tua saya benar-benar ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura dominan sejak Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zhai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao ke dalam cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Douqi yang luas dan perkasa di dalam pembuluh darahnya meraung liar, tampak seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi berada pada keadaan di mana dia telah melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan 3.000 api yang membakar. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya dalam menghadapi kekuatan bintang 5 Dou Zun hantu tua Zhai Xing, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao ke aku yang lama, dan aku yang lama bisa mengampuni hidupmu. Hantu tua Zhai Xing tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di hadapan Douqi yang semakin perkasa dari Xiao Yan. Dengan kekuatan puncak bintang 5 Dou Zun, tidak perlu baginya untuk sedikit takut pada Xiao Yan. Kesenjangan besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk melihat Xiao Yan sebagai semut. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya di hadapan kata-kata hantu tua Zhai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya berputar ke sekeliling saat dia mencari cara untuk melakukan terobosan. Kalau begitu, aku yang lama akan melakukannya sendiri. Hantu tua Zhai Xing menghela nafas saat melihat ini. Tangannya terbentang dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu, ia menggumpal menjadi rantai hitam aneh di tengah beberapa suara menabrak. Rantai melilit di udara sebelum memancarkan suara, "Ci," dan langsung menembus ke ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan petir yang tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah tergesa-gesa mundur dalam masalah yang tidak cukup cepat. Rantai itu dengan keras menembus ke bawah dari udara. Setelah itu, ia menempel di depan Xiao Yan dan bergegas melewatinya. Akhirnya, itu dimasukkan dengan kejam ke dalam batu hitam yang keras. Itu bergetar sedikit dan bebatuan di sekitarnya segera retak, membentuk banyak garis retak. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Zhai Xing tertawa tipis. Dia menjentikkan jarinya dan rantai itu naik seperti kilat. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin kencang yang menyapu semua titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak bayangan tetap ada di langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan melawan mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dalam menghadapi serangan hantu tua Zhai Xing ini. Senjata Xuan berat muncul dengan sekejap. Tubuh penguasa bergerak, membentuk pertahanan bayangan penguasa yang padat yang menerima semua serangan berantai. Rantai itu sangat menekan Xuan yang berat. Gelombang kekuatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan ke tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya itu yang berangsur-angsur stabil. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas Dou Zun bintang 5 benar-benar menakutkan. Setelah pertukaran singkat, Xiao Yan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zhai Xing ini. Seorang hikmat segera melonjak di dalam hatinya. Kemungkinan tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan bisa menerima serangan dari orang tua saya dengan kekuatan bintang Dou Zong 9. Harus dikatakan bahwa kamu unik. Hantu tua Zhai Xing menatap Xiao Yan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan perlahan. Dia seperti binatang buas yang akan makan. Namun, aku yang lama tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah menghabisimu, orang tua aku masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar. Hantu tua Zhai Xing tertawa. Kakinya mengambil langkah lembut ke depan.
Setelah itu, ruang bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiao Yan merasakan tangan keriput dengan lembut diperpanjang dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Zhai Xing menghilang. Setelah itu, ia meraih tenggorokannya. Tangan terlipat kering ini mungkin tidak ditutupi oleh Do Uki, tetapi bekas luka spasial hitam gelap sedang langsung terbentuk dimanapun ia lewat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Langkah kakinya buru-buru ditarik, dan penggaris berat di tangannya dengan keras diretas ke bawah dalam sekejap. Tsunami membelah api. Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Cahaya penggaris yang lebarnya ratusan kaki segera keluar dari ujung senjatanya. Setelah itu meretas tangan yang layu. Namun, angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan yang terakhir bergetar sedikit. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiao Yan dan dengan lembut membanting ke dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggarisnya yang berat ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Dentang! Tangan keriput itu dengan lembut mendarat di penggaris yang berat, dan suara yang jelas segera muncul. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampaknya kurus seperti tulang itu tampak seperti gunung. Itu sangat berat. Pada saat kontak, tangan Xiao Yan memancarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Ledakan! Kaki Xiao Yan tertanam dalam kebatu di bawah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, batu keras itu seperti kembang tahu, tampak sangat rapuh. Xiao Yan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zhai Xing. Darah di dalam tubuh Xiao Yan bergejolak lebih marah. Senjata Xuan yang berat buru-buru terbalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiao Yan menempel di tanah saat dia bergegas mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan meluruskan tubuhnya. Dia melihat penguasa Xuan berat, hanya untuk terkejut menemukan bahwa jejak telapak tangan yang dangkal benar-benar tertinggal. Meskipun jejak telapak tangannya tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan bagi Xiao Yan. Senjata Xuan telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin dengan kekerasan yang terakhir. Namun, hantu tua Zhai Xing ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh. Ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zhai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini, dia harus terlebih dahulu meninggalkan aula kunci aula ini. Hal-hal mungkin jauh lebih mudah begitu dia mencapai luar dan mendapatkan bantuan dari Xiao Yi dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan, yang telah mengaktifkan 3 perubahan misterius, tidak akan bisa memblokir serangan tingkat itu berkali-kali. Jangan main-main trik apapun. Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Hantu tua Zhai Xing tertawa, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi jauh lebih padat. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan hantu tua Zhai Xing. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan ganas menyebar dari teratai api. Setelah kekuatan spiritualnya menerobos ke keadaan jiwa, tingkat di mana Xiao Yan mengaglomerasi pemusnahan teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan pikiran. Xiao Yan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zhai Xing setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang dengan cepat menarik diri menjadi lebih cepat. Ledakan! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zhai Xing. Itu bergema di langit dan gelombang api yang menakutkan menyapu.
Itu mengguncang beberapa pilar pendukung langit di aula besar ini sampai banyak garis retak yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun dihancurkan sampai berantakan. Xiao Yan tidak rileks bahkan sedikit setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa hanya dengan mengandalkan teratai api Buddha semacam ini, tidak mungkin untuk benar-benar membunuh hantu tua Saising. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan teratai api terjadi, sosok yang lebih tua perlahan keluar dari gelombang api. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Saising. Namun, pakaian yang terakhir telah robek pada saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit sedih. Jelas, kekuatan teratai api telah melebihi harapannya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Dengan hanya kekuatan Douzong bintang 9, Anda dapat menampilkan serangan yang begitu kuat. Hantu tua Saising mulai di Xiao Yan. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya bangkit dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan menembak dengan eksplosif. Cahaya api melesat keluar dan dengan kejam meretas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yao Lao. Semuanya retak dengan nyala api yang meretas mereka. Setelah itu, jumlah kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar diam-diam pecah. Banyak jiwa yang tampak menyakitkan dan hilang perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tertegun sejenak setelah mereka membuka mata. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera, pekikan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri keluar dari aula besar dengan cara yang kacau. Kamu mencari kematian. Hantu tua Saising mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiao Yan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju yang terakhir. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Saising bergegas dengan aura pembunuhan di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah manik api petir yang telah disempurnakan Xiao Yan menggunakan 3000 api yang membakar di wilayah bintang. Xiao Yan mengayunkan lengannya. 3 manik api petir membentuk bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Saising. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak rantai hitam di sekitarnya yang rusak. Segera, jiwa-jiwa mulai menari di dalam seluruh aula besar. Setelah itu, mereka mengerumuni dan melarikan diri keluar dari aula. Hantu tua Saising bergegas keluar dengan paksa dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, samar-samar ada kemarahan yang lebat di wajahnya. Taktik aneh Xiao Yan ini bahkan menyebabkan dia menderita kerugian. Jiwa-jiwa ini semuanya telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Tangan petik bintang. Ada uap hitam yang tertinggal di wajah hantu tua Saising. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan hantu seperti mode. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar Xiao Yan mengeras. Segera, yang terakhir hanya bisa melihat tangan besar ini dengan cepat diperbesar di depannya. Anak kecil Xiao Yan, ini sudah berakhir. Hantu tua Saising mengungkapkan senyum ganas di wajahnya. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiao Yan runtuh hampir seketika. Ketika ruang runtuh, darah dan daging buram yang diharapkan hantu tua Saising tidak muncul. Tubuh Xiao Yan itu memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Saising tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan pemetik bintang menjadi semenakutkan ini? Tidak, ini palsu. Namun, hantu tua Saising ini juga orang yang sangat tua dan berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah terkejut sesaat di kepalanya. Matanya buru-buru berbalik ke arah pintu keluar aula kunci jiwa. Sesosok sudah melarikan diri dari tempat itu seperti monyet yang lincah.
Dari penampilan belakang, siapa lagi yang bisa selain Xiao Yan? Ekspresi hantu tua Zhai Xing begitu suram sehingga menakutkan setelah dia melihat sosok Xiao Yan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda dengan cara seperti itu hari ini. Xiao Yan, orang tua saya akan melihat di mana Anda bisa lari hari ini. Raungan marah yang rendah dan dalam langsung bergema di bagian dalam aula besar. Tubuh Xiao Yan tidak berhenti sedikit pun meski mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat berlama-lama di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Para penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerang. Para pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiao Yan juga dinaikkan ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Zhai Xing dengan cepat mengejar. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah dibodohi oleh Tri 3000 tubuh ilusi petirnya. Orang tua ini. Xiao Yan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zhai Xing ini, perjalanan ini akan berjalan sangat lancar. Sayangnya, puncak kekuatan Douzun kelas 5 sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan Lineuk dari kedua belah pihak kali ini. Xiao Yan mengutuk sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu keluar tidak jauh. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang melesat dengan suara "swoos". Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan keras di langit dihancurkan dengan keras saat Xiao Yan bergegas keluar dari aula jiwa. Ini mengejutkan Xiao Yan saat dia buru-buru menghindari mereka. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke udara. Baru kemudian dia memiliki waktu luang untuk melihat situasi di luar aula jiwa. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan besar seperti mulut buas besar menutupi seluruh lembah. Beberapa garis retakan bahkan mendaki lereng gunung. Batu-batu besar terus berguling turun dari tebing sekitarnya, menghancurkan lembah sampai bergetar terus-menerus, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Sosok manusia saling bersilangan di udara lembah. Douk yang luas dan perkasa meresap ke langit. 10 aura yang kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retak muncul seperti ular piton besar, menyebabkan para pelindung aula jiwa merasakan jantung berdebar di dalam hati mereka. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di level ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiao Yan. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Tidak ada elit Douzun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa protektor aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi melonjak pesat setelah hilang untuk jangka waktu tertentu. Namun, yang aneh adalah Xiao Yan sebenarnya tidak bisa mengatakan kekuatan Xian yang sebenarnya dengan persepsi spiritualnya. Dengan cara itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Meskipun Xiao Yan biasanya tidak dapat merasakannya, dari cara Xian menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Douzong sampai dia meludahkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu situasi di daerah ini. Dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiao Yan tidak jatuh ke dalam kerugian. 5 Douzun di sisi aula jiwa memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Taijian Zunse, yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan tegas berada di atas angin. Orang itu telah diselamatkan. Sebarkan! Dalam situasi ini, Xiao Yan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia menjerit keras setelah memahami situasinya. Setelah mendengar tangisan Xiao Yan di langit, sukacita melonjak di wajah Feng Zunse dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini, dengan kuat mengganggu mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri.
Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia harapkan. Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa ahli aula jiwa saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa adalah mungkin untuk menggunakan nomor mereka untuk menunda Xiao Yan. Oleh karena itu, tiga sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menusuk secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Tersesat. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga protektor aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya bergetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka bergegas melewati rantai dan memukul dada tiga protektor aula jiwa. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan berat seperti itu. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang menutupi tubuh mereka menjadi jauh lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiao Yan juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat yang terakhir secara acak mengalahkan ketiga pelindung. Tubuh pengisian ke depan mereka buru-buru berhenti, dan mereka tidak lagi berani dengan mudah menyerang ke depan. Karena kamu telah datang, kamu bisa melupakan untuk pergi. Xiao Yan baru saja melangkah mundur setelah memaksa pergi ketiga pelindung saat atap aula besar tiba-tiba hancur berantakan. Sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk. Hantu tua itu datang mengejar. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah saat mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial. Segel. Hantu tua Zai Xing menyapu matanya yang gelap dan padat di atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kepadatan wajahnya bahkan menjadi kekayaan. Kedua tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah tangisan hantu tua Zai Xing terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit kosong. Hantu tua Zai Xing. Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zai Xing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, Anda bahkan menerobos masuk ke aula jiwa saya. Mata hantu tua Zai Xing menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze dan berkata. Ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam penatua terhormat aula jiwa di depannya, yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Douzun, dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak di luar kendali mereka. Munculnya hantu tua Zai Xing ini bisa dianggap telah mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan cukup banyak kematian akan terjadi pada kelompok mereka hari ini. Setelah saya yang lama menghabisi orang kecil ini, saya akan memberitahu Anda semua bahwa aula jiwa saya bukanlah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Hantu tua Zai Xing tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan padat berbalik ke arah Xiao Yan di bawah. Suaranya padat saat dia berbicara, kamu berani membodohi orang tua aku hanya dengan kekuatan Douzong. Ini pertama kalinya aku yang lama bertemu dengan hal seperti itu. Hantu tua Zai Xing melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiao Yan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin menyebabkan seseorang merasa terkejut. Kekuatan bintang 5 Douzun memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zai Xing, yang melangkahi kabut hitam yang meresap ke langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar cocok dengan hantu tua Zai Xing bahkan jika dia menggunakan 3 perubahan misterius. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan benar-benar hanya setumpuk daging di talenan yang menunggu untuk disembelih. Saat ini dia sudah sepenuhnya menaklukkan 3.000 api yang membakar.
Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis api surgawi untuk bergabung menjadi api teratai Buddha yang marah, itu pasti akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api transformasi kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Saising, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk menyiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, elit Douzun di pihak mereka telah ditahan oleh sesepuh terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin saat ini melonjak dan bahwa bentuk aslinya adalah naga void kuno tapi dia masih muda. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan hantu tua Saising. Biarkan aku membantumu menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip, Xian, yang jaraknya tidak jauh, tampaknya merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompati udara dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan khawatir. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati. Tarik kembali jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Xian menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk beberapa segel aneh. Segera, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil Xian yang indah tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi kecantikan besar berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Cara memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Xian menarik tapak rambut ungu di belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap tertegun Xiao Yan. Wajah cantiknya memerah dan dia segera memelototinya dengan kejam. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil itu dari sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat menyihir, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Kamu benar-benar telah mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menarik kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati. Xiao Yan menarik tangannya kembali saat dia mundur. Api ungu coklat muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Xian juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Saising tidak jauh dari situ. Itu mungkin baginya untuk merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh yang terakhir. Kali ini, itu bukan lagi hanya permainan. Dalam situasi saat ini, Xian juga jelas menyadari bahwa hantu tua Saising ini adalah variabel terbesar. Xiao Yi dan sisanya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan untuk menyerang ke medan pertempuran itu, Xiao Yi dan sisanya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini. Dia harus menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan aman mundur dari operasi penyelamatan ini hari ini. Sebaliknya, kelompok mereka benar-benar akan menderita banyak korban. Semua harapannya adalah apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Xiao Yan.